Om Swastiastu. Salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan membahas tentang materi modal kerja. Adapun anggota dari kelompok 7 yang pertama yaitu Komang Nayantara Aryadinata dengan NIM 1013 dan saya sendiri Kadek Marcel Putra Prayoga dengan NIM 1188. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai definisi modal kerja. Modal kerja secara umum adalah perbedaan antara aset lancar suatu perusahaan seperti uang tunai, piutang, persediaan bahan baku, dan barang jadi serta kewajiban akun utang. Modal usaha juga dikatakan sebagai modal kerja bersih atau NWC atau working capital yang menjadi tolak ukur likuiditas perusahaan, efisiensi operasional dan kesehatan keuangan jangka pendek. Selain itu, modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan perencanaan usaha yang pernah dibuat. Selanjutnya yaitu manfaat modal kerja bagi entitas bisnis. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Manfaat yang kedua yaitu memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Manfaat yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi kesulitan keuangan yang mungkin akan terjadi. Manfaat yang keempat yaitu memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. Manfaat yang kelima yaitu memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Manfaat yang terakhir, yang keenam yaitu memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Menurut Munawir 2010 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis sifat dan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Faktor yang kedua yaitu waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan juga akan semakin besar. Faktor yang ketiga yaitu syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan dan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan sebaiknya. Di samping itu modal kerja juga mempengaruhi syarat penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan dan akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Faktor yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan
akan semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Yang kelima yaitu tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang diperlukan, pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan pelunasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan, serta penagihan piutang. Faktor yang keenam yaitu volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadinya penagihan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang dibutuhkan relatif tinggi. Sebaiknya bila penjualan rendah, dibutuhkan modal kerja yang rendah. Faktor yang terakhir yaitu faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. Baik, sekianlah presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Komang Nayantara Aryadinata dengan NIM 1917051013 akan melanjutkan presentasi tentang materi modal kerja. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber modal kerja. Sumber-sumber modal kerja terdapat 6 sumber modal kerja. Yang pertama yaitu pendapatan bersih. Modal kerja diperoleh dari hasil penjualan barang dan hasil-hasil lainnya yang meningkatkan uang kas dan piutang. Akan tetapi, sebagian dari modal kerja ini harus digunakan untuk menutupi harga pokok penjualan dan biaya usaha yang telah dikeluarkan untuk memperoleh revenue atau pendapatan, yakni berupa biaya penjualan dan biaya administrasi. Jadi, sebenarnya yang merupakan sumber modal kerja adalah pendapatan bersih dari jumlah modal kerja yang diperoleh dari operasi jangka pendek, dan ini bisa ditentukan dengan cara menganalisis laporan laba rugi perusahaan. Sumber modal kerja yang kedua yaitu dari keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Surat-surat berharga sebagai salah satu pos aktiva lancar dapat dijual dan dari penjualan ini akan timbul keuntungan. Penjualan surat-surat berharga menunjukkan pergeseran bentuk pos aktiva lancar dari pos surat-surat berharga menjadi pos kas. Keuntungan yang diperoleh merupakan sumber penambahan modal kerja. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, maka modal kerja akan berkurang. Sumber modal kerja yang ketiga yaitu penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya. Sumber lain untuk menambah modal kerja adalah hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi oleh perusahaan. Perubahan aktiva tidak lancar itu menjadi kas yang akan menambah modal kerja sebanyak hasil bersih penjualan aktiva tidak lancar tersebut. Sumber modal kerja yang keempat yaitu dari penjualan obligasi dan saham, serta kontribusi dana dari pemilik. Utang hipotek, obligasi, dan saham dapat dikeluarkan oleh perusahaan apabila diperlukan sejumlah modal kerja, misalnya untuk ekspansi perusahaan. Pinjaman jangka panjang berbentuk obligasi biasanya tidak begitu disukai karena adanya beban bunga di samping kewajiban mengembalikan pokok pinjamannya. Yang kelima yaitu dari dana pinjaman dari bank dan pinjaman jangka pendek lainnya. Pinjaman jangka pendek seperti kredit bank bagi beberapa perusahaan merupakan sumber penting dari aktiva lancarnya, terutama tambahan modal kerja yang diperlukan untuk membelanjai kebutuhan modal kerja musiman, siklis, keadaan darurat, atau kebutuhan jangka pendek lainnya.
Sumber modal kerja yang terakhir atau yang keenam yaitu kredit dari supplier atau trade creditor. Salah satu sumber modal kerja yang penting adalah kredit yang diberikan oleh supplier material, barang-barang, supplies, dan jasa-jasa biasa dibeli secara kredit dengan wesel bayar. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Laporan modal kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Menurut S. Munawir, mengemukakan bahwa laporan modal kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan menyajikan sebab-sebab perusahaan, posisi keuangan dan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Laporan sumber dan penggunaan modal kerja akan sangat berguna bagi manajemen untuk mengadakan pengawasan terhadap modal kerja, dan agar analisis terhadap sumber dan penggunaan modal kerja dapat digunakan secara efektif di masa mendatang. Penyajian laporan tentang perubahan modal kerja memerlukan adanya analisis tentang kenaikan dan penurunan dalam pos-pos yang tercantum di dalam neraca yang diperbandingkan antara dua saat tertentu, serta informasi-informasi lainnya sehubungan dengan data perusahaan yang bersangkutan, misalnya besarnya laba, adanya pembayaran dividen, dan sebagainya. Baik, sekian presentasi materi tentang modal kerja yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.